Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, hari Selasa tanggal 21 September 2021. Tanggal 21 bulan 9 tahun 2021. Oke. Tanggalnya cukup unik ya. Allah berikan kepada kita kesehatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Kali ini gantian, yang di depan Ustadz ada siswa akhwat, sementara yang di rumah ada ikhwan. Ada 3 ikhwan yang sudah bergabung sampai dengan detik ini, Muhammad Farel, juga Julian, dan M. Raja. Semoga nanti bertambahnya waktu ada yang lain yang juga bergabung ya. Dan bagi bertiga ikhwan yang sudah masuk, mohon dibantu untuk dicolek-colek kawannya, di toel-toel, diingatkan kali dijapri. Nah, bagi kalian silakan bergabung gitu, masuk ke kelas. Hari ini ada pembelajaran PAI ya, yang ikhwan secara online, yang akhwat offline. Salam beri salam semoga tetap terima dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad serta sahabat keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak dan akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran PAI ya. Marilah kita awali dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang lalu, Ustaz juga akan mengarahkan kameranya ke belakang ya, tapi ini tidak hanya untuk absen saja. Sebelah sana, nah di depan Ustaz ada 2 orang akhwat, berarti 3. Sebelahnya lagi ada 1, dan di baris sebelah sana ada 6. Ada 6. Oke, nah ini hanya untuk absen ya, untuk absen secara virtual, karena videonya juga akan terekam dan akan menjadi sejarah. Kalau kalian nanti sudah punya anak, mau lihat, dan selama belum dihapus sama pihak YouTube-nya, insya Allah masih ada buat ini ya, kenang-kenangan. Baik, itu yang di rumah ya. Yang di rumah terima kasih di Ananda Dwi Aris Julian menyalakan kameranya. Yang 2 belum. Oke, bismillah, kita akan mulai di pembelajaran PAI kali ini. Karena pembelajarannya cukup singkat waktunya, jadi guru-guru tidak diperkenankan memberikan latihan ya, kalau gurunya ada. Jadi latihan itu atau pengambilan nilai itu dilaksanakan secara virtual. Kecuali mungkin pembelajarannya sudah selesai semua di semester 1, baru mungkin guru-guru tersebut akan melaksanakan penilaian atau pengambilan nilai. Kalau Ustaz belum ya, karena sampai bab 8 atau bab 7, sekarang masih sampai bab 5. Kita masuk ke bab 5 tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, jadi pada bab ini kita akan membahas tentang berbagai macam sujud. Ada banyak sujud. Kita akan interaktif dengan kalian. Ada Ananda Aisyah Asil mana? Ananda Aisyah Asil, Ustaz mau tahu nak dirimu apakah yang Anda ketahui tentang sujud sahwi? Sujud sahwi? Gimana? Sujud sahwi itu apa? Ya, itu sudah disampaikan oleh kawannya. Semoga yang lain jadi ingat ya. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika orang lupa bilangan rakaat atau sholatnya. Saya udah sholat maghribnya kan 3 rakaat. Saya udah 3 rakaat atau baru 2 rakaat ya. Tapi biasanya yang lupa itu yang 4. Kalau yang 2 atau 3 itu sangat kecil sekali. Kecuali dia memang sudah benar-benar pusing atau pikun ya. Kalau pikun itu kan hari udah makan dikiranya belum. Padahal barusan makan tuh. Saya belum makan, padahal baru saja dia makan. Itu orang pikun. Makanya mungkin kalian ada yang mengalami atau melihat kondisi real ya di rumah, atau mungkin pernah lihat kalau orang pikun itu dia ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, itu mereka ada saraf-saraf tertentu yang terganggu. Sementara Allah masih berikan kepada kita saat ini adalah
kesehatan sehingga jauh ya. Dan ternyata masalah pikun juga itu udah diatur dalam Islam. Jadi barang siapa yang menaati atau mengikuti sunnah Rasul, maka benar-benar dia terhindar dari pikun ya. Jadi Ustadz itu punya, kalau Ustadz menyebutnya sidah ya. Sidah itu kalau kalian mungkin nasional adalah nenek. Usianya udah 91 tahun. Beliau nggak pikun. Sampai akhir hayat beliau, beberapa pekan yang lalu beliau meninggal, itu tidak pikun. Artinya masih normal pengingatannya. Dan berbicaranya juga memang suaranya sudah nggak full power seperti kalian saat ini ya. Udah agak serak-serak. Tapi itu udah luar biasa ya. Karena kalau kita ketahui kan beberapa waktu belakangan kemarin, itu kan mungkin kalian menyaksikan atau mungkin ada keluarga terdekat yang terdampak COVID yang nggak sampai usianya 90, ada yang usianya 20, ada yang usianya 30, ada yang usianya 40 sudah meninggal dunia. Ya mungkin Allah takdirkan mereka meninggal karena COVID. Tapi yang jelas kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini tentunya kalian sudah dipersilakan untuk masuk sekolah, walaupun belum 100%, masih 50%. Ini menandakan bahwa tren atau dampak COVID sudah menurun. Ya. Tentunya ini bersyukur. Tapi dengan demikian kita tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai benar-benar pandemi itu berubah menjadi endemi. Ya, jadi hilang wabahnya. Baik, sekarang tadi sudah dijawab oleh Ananda Aisyah Asil bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika orang lupa dalam bilangan salat. Kemudian berikutnya ada Aufa, mana Aufa? Aufa mana? Angkat tangan Aufa. Ya, Aufa ketahui sujud tilawah apa? Sujud tilawah. Boleh? Lihat buku juga boleh. Tapi nanti kalau ulangan nggak boleh. Sujud tilawah adalah ya, ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kalian punya Al-Quran dan kalian pernah membaca, itu pasti ada ayat-ayat Al-Quran yang bawahnya digarisbawahi. Atau ada tanda kubah masjid. Biasanya ada kubahnya ya. Itu bahwa di situ ada ayat tulisan ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah itu apa sih? Yang ada tulisannya sajadah atau mengajak di ayat tersebut intinya mengajak kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di Al-Qur'an itu dipandu, ada tanda khusus, ada simbol khusus. Di sini kita di sunnah. Nah, kedua hukum, nanti ada satu lagi. Sujud-sujud yang barusan tadi disampaikan, ada sujud sahwi, terus sujud tilawah itu semuanya adalah sunnah ya, tidak wajib. Jadi apabila dikerjakan, maka tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Dan itu indahnya bagi orang muslim, nak. Jadi kalau mengerjakan sesuatu amalan yang dicontohkan oleh Rasul itu namanya sunnah dan berpahala. Ya. Baik, sujud tilawah sudah disampaikan. Terus berikutnya adalah Edis. Edis sujud syukur apa Edis? Sujud syukur. Ya, benar. Tadi adalah pengertian sujud syukur. Jadi orang itu spontan sujud. Nah, ketiga-tiganya tadi sih spontan ya. Kalau laki-laki ini ketika dia rajin, yang pertama sujud sahwi dia tidak pernah melakukan. Maksudnya sangat kecil sekali karena mereka melakukannya di masjid secara berjamaah. Tapi biasanya bagi ahwat, bagi kalian kan tidak lebih diutamakan untuk sholat di rumah ya. Ini akan sering terjadi mengalami hal demikian, apalagi sedang galau pikirannya gitu kan. Lagi sholat zuhur, saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau seperti itu pilih yang mana? Pilih yang kurang, nak. Jangan merasa lebih ya cukup, enggak. Nah, milih yang kira-kira lebih kecil. Jadi nambah lagi, lebih baik nambah daripada kurang ya, bilangan rakaat. Setelah itu sebelum kita tahiyat sujud. Nah, kita beralih ke tata cara. Tapi kalau pengertiannya tiga-tiganya sudah tersampaikan semua ya. Insya Allah semoga kalian diberikan kefahaman. Jadi sujud sahwi, ada sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, ketiga-tiga ini yang akan kita bahas.
Kalau alam nanti sampai berapa, maksudnya sampai apakah ketiga-tiganya selesai atau tidak. Kita mulai dari sujud syukur. Nah, ternyata di buku kalian di halaman 43 itu diawali dengan sujud syukur. Oke, sujud syukur tadi sudah disampaikan ya. Siapapun di antara kalian kalau mendapatkan sesuatu kenikmatan atau kebahagiaan, disunnahkan refleks atau bahasa kalian itu latah. Latah langsung sujud. Ustadz dulu ketika masih ingat ke Mekah ya, pertama kali menginjakkan di Masjidil Haram ketika umrah pada saat itu, Ustadz langsung menangis terharu dan sujud di sana. Sujud syukur ya, sujud syukur karena bisa Allah takdirkan untuk beribadah langsung melihat Ka'bah ya. Dan tentunya juga kalian mungkin ada di antaranya yang pernah menyaksikan ya, seseorang tiba-tiba dapat hadiah atau mungkin orang memberikan dia rumah baru misalnya. Kan ada beberapa orang yang langsung dia menangis terharu langsung sujud. Di mana tempat dia? Di tanah boleh nggak? Silakan, boleh di tanah atau di kaki, silakan. Misalnya di situ ada penguasa. Penguasa itu memberikan kalian sesuatu yang membuat kalian menjadi kenikmatan yang paling besar lah menurut kalian itu kan. Boleh sujud syukur di depannya, tapi bukan untuk menyembah dia, bukan. Maksudnya kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah. Gitu nah. Ini adalah cara seorang muslim mengungkapkan kebahagiaan. Makanya kalian kalau seandainya mungkin ada yang di rumah melihat orang tuanya sakit keras ya, ternyata dengan lantaran obat A atau mungkin lantaran ayat Al-Qur'an bisa disembuhkan. Terus kemudian kalian sujud syukur, itu juga bisa. Intinya sujud syukur itu dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk ungkapan kita kalau kita itu berterima kasih sama Allah ya atas apa yang Allah berikan. Ya, itu adalah sujud syukur. Jadi kalian jangan heran kalau biasanya di TV-TV itu yang memang sengaja mereka buat konten ya, kadang malah nih pancing. Dikaget-kagetin apa diajak, udah itu pulang ke rumahnya udah baru. Kan ada beberapa yang sujud syukur atau mungkin dia dapat hadiah atau dapat surprise atau kejutan sehingga dia yang membuat dia merupakan kenikmatan lah. Dalilnya jelas ya, di situ ada dasar hukumnya. Jadi sujud syukur ini bukan mengada-ngada, memang ada di zaman Rasul dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk melakukan sujud syukur. Yang di rumah semoga tetap bisa mendengarkan, dan Ustadz minta tetap dimatikan audionya ini. Di garis tulisannya. Oke, ini ada sebab-sebabnya. Sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Masya Allah. Dari Abu Bakrah semuanya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, maka beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab melakukan sujud syukur. Nah, benar kan yang saya sampaikan tadi? Yang pertama adalah nikmat. Mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Kalau kalian merasa ada yang terhindar, Ustadz, saya dulu pernah kena COVID, Ustadz, kenapa? Penciuman saya hilang. Terus saya nggak bisa ada rasa-rasa hambar. Tapi alhamdulillah saya selamat. Saya mau sujud syukur, boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi sujud syukurnya sekarang karena dulu lupa. Boleh, nggak apa-apa. Kan banyak orang yang lewat, maksudnya dia meninggal dunia karena virus itu mampir di tubuhnya dan tubuhnya nggak kuat, maka dia meninggal dunia. Karena kalau Ustadz menilai, ini secara penilaian pribadi Ustadz, yang namanya corona itu 100% seluruh warga Indonesia sudah pernah merasakan. Kalian pun juga. Ya, karena antibodi kalian itu sangat kuat, maka lewat-lewat aja. Kan ada orang yang penciumannya dia masih normal, rasanya juga masih normal. Di dalam swab negatif. Itu adalah yang OTG yang disebut dengan orang tanpa gejala. Apalagi yang sudah jelas-jelas dia udah nggak punya rasanya hambar, habis itu dia penciumannya nggak bisa mencium aroma atau wangi apapun. Itu sudah 90% mendekati bahwa dia adalah terpapar virus. Tapi mereka bisa melaluinya sehingga Anda dan Ustadz bisa bertemu dengan kalian. Kalau Ustadz pribadi sudah mengalaminya, walau kalau kalian. Ya, tadi kan Ustadz sudah sampaikan ya. Karena mungkin Allah masih takdirkan kalian untuk bisa hidup sampai dengan sekarang. Nah, berarti
Itu perlu disyukurin. Kan manusia itu dinyatakan kalau dia sudah nggak dapat nikmat, maka dicukupkan hidupnya. Hari ini juga dia meninggal dunia. Itu berarti dia habis nikmatnya. Tapi kalau dia masih diberikan kesempatan hari ini untuk bernafas, besok, lusa, dan seterusnya, berarti Allah masih cukupkan nikmatnya. Berikutnya tata cara. Nah, Ustadz nanti akan meminta kepada kalian untuk bisa melafalkan. Tapi ini mohon maaf Ustadz akan mengharuskan kalian dulu hafal. Bacaan yang dilakukan ketika sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Karena Ustadz pinginnya murid-murid Ustadz itu adalah orang-orang yang semuanya agamanya muslim. Ketika mendapatkan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia langsung respon dengan melakukan sujud. Ya, karena ini pasti akan kita jumpai dalam kehidupan. Tidak mungkin tidak. Pasti suatu saat dalam kehidupan kalian akan mengalami hal yang kalian mendapatkan jodoh yang kalian idam-idamkan. Kalian mau sujud misalnya. Itu harus dilakukan. Nah. Itu adalah bentuk syukur. Kalian paham ayat Al-Quran? Wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah akan tambah. Barang siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Ini ayatnya jelas. Al-Quran kalau tadi ya, si Ibrahim ayat 7. Tata caranya. Nah, tadi kan Ustaz sudah singgung. Silakan nanti kalian baca. Dan tata caranya ini simple. Tidak perlu seperti orang melaksanakan sholat harus ada gerakan diawali dengan takbiratul ihram. Tidak ya. Jadi di mana tempat? Coba lihat. Pertama adalah menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya kalian di pasar, mendapatkan hadiahnya di pasar misalnya, mau sujud kayak mana Ustaz? Kan kiblatnya nggak tahu. Ya kalian kalau orang awam itu melihat kiblat itu dari mana coba? Ada yang bisa? Ya benar matahari. Jadi matahari itu arahnya kemana? Nah kan biasanya geser ke sana kan? Ke arah sana. Secara tempat sujudnya ke arah sana. Itu paling mudah dalam menentukan tempat sujud. Gitu ya. Kalau kalian bingung menentukan, kan misalnya kalian dapat nikmat tuh, dapat 100 juta saat itu gitu kan, nggak tahu siapa yang ngasih gitu kan. Udah itu, aduh, saya mau cari masjid, mana kiblat gitu kan. Mau nyari HP, GPS-nya juga mati. Aduh, nggak ada jaringan. Mana nih? Lihat matahari. Itu adalah pertama kali dan insya Allah akurasinya cukup. Dan kalaupun salah dimaafkan atau dimaklumkan. Niat untuk sujud syukur. Niat itu pekerjaan hati ya. Hati itu berarti kalian kalau sudah paham ilmunya, kalau kalian mendapatkan nikmat itu niat. Niat itu apa sih? Ya saya mau setelah ini saya mau pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah, saya mau mengerjakan tugas misalnya, atau saya mau ada rencana lain, itu niat namanya. Ingat nak, kalau niat itu baik, maka sebelum kalian melakukan itu sudah tercatat pahala. Yang mencatat siapa? Di sini nih. Rokib kan kebaikan tuh. Siapa yang sudah hari ini, misalnya sudah pulang rumah, saya mau membantu orang tua. Ternyata di rumah, sudah sampai rumah, capek tidur. Bangun-bangun sore misalnya. Kerjaan rumahnya udah beres sama orang tua. Itu dapat pahala nggak? Dapat. Kenapa? Udah niat. Tapi kalau seandainya dilaksanakan tadi, begitu sampai rumah niat dan dilaksanakan, berarti pahalanya double. Nah, berbeda dengan niat buruk. Seandainya sampai pulang ke rumah, awas nih, sampai pulang ke rumah saya mau ngerjain adik saya. Karena tadi pagi saya mau berangkat, sepatu saya disumputin. Sampai sekolah, saya kena razia, tadi bawa HP tadi harusnya nggak bawa karena dimasukin, bawa misalnya ada kayak gitu kan. Sampai rumah gantian. Nah, ini kan niat buruk tuh. Ketika sampai rumah Anda tidak jadi mengerjai orang yang kalian akan balas itu, maka tidak akan mendapatkan dosa. Tapi ketika memang sudah dikerjakan niatnya, nah itu baru dicatat dosa. Sujud seperti sujud dalam sholat dan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa ya? Oke, nanti Ustadz akan tes yang
Yang di sekolah Ustadz akan tes dapatnya ya, sebisanya dari ketiga bacaan ini. Siapa yang sudah hafal nanti Ustadz akan catat. Yang di rumah pun ketika nanti pekan depan mereka akan Ustadz sampaikan juga demikian. Ustadz hari ini saya belum hafal, hafalnya minggu depan atau kalau ketemu boleh. Jadi boleh dicicil ya hari ini sujud. Iklan dulu. Ya, jadi boleh dicicil mau sujud sahwi dulu, sujud tilawah dulu, atau sujud syukur. Ada 3 bacaan. Dan nanti Ustadz minta kalian untuk baca. Karena bisa jadi kalau Ustadz mengajarnya di ada praktek nanti, ini akan Ustadz minta jadikan sebagai salah satu penilaian. Ketika Anda nanti kan ketika sujud-sujud tertentu akan terbiasa ya. Oke, waktu Ustadz masih ada 30 menit ke depan dan kita akan lanjut ke sujud berikutnya, yaitu sujud syahwi. Langsung hafal ya. Sebentar ya. Kita lanjut sebentar sujud syahwi. Kita habiskan dulu satu penyampaian. Nanti kalau sudah habis baru seperti guru-guru yang lain kali ya, mudah dalam pengambilan nilai secara pertemuan langsung. Jadi tidak perlu pakai Google Form. Kalau Google Form nanti seperti kucing-kucingan. Ada jaringan yang bermasalah, akhirnya kalian seperti nggak mengerjakan. Sujud sahwi. Sujud sahwi tadi adalah dilakukan ketika sholatnya ada yang ragu-ragu. Biasanya kan kalau sholat itu pekerjaan yang baik. Nah, setan nggak suka dengan orang yang mengerjakan amal kebaikan. Makanya kalau ada orang sholat, wajar kalau seandainya dia lupa ya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu adalah tempatnya lupa atau hilaf. Jadi wajar kalaupun kalian lupa. Nah, makanya di dalam Islam itu dianjurkan untuk berjamaah. Kan kalau berjamaah itu masa satu jamaah lupa semua? Kayaknya enggak. Kan kalau sholatnya berjamaah kan kalau yang laki-laki ya, ada jamaah di belakangnya laki-laki. Kalau seandainya ada gerakan yang lupa, maka bagaimana cara mengingatkannya? Subhanallah kalau bagi laki-laki, kalau yang perempuan mungkin ditepuk ya. Tapi ada suaranya enggak? Coba, saya mau dengar. Enggak ada suara ya? Iya. Kalau akhwat memang kalau yang perempuan itu di dalam fikih dia sarankan untuk menepuk ya. Sakit ya. Ya sampai ada suaranya ya. Tapi makanya imam itu adalah seorang yang paham fikih. Jadi kalau ada orang menepuk kayak ini berarti salah. Ya, kalau dia nggak paham fikih apa coba? Udah ditepuk, udah subhanallah masih aja jojong aja. Karena dia nggak paham fikih. Makanya seorang imam itu dia kedudukannya lebih tinggi. Maka kalau kalian tahu di Arab Saudi itu imam sangat dimuliakan. Nggak usah di Arab Saudi. Ada dulu guru kita namanya Ustazah Dwi, itu suaminya baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Semoga Allah mengampuninya. Jadi beliau itu dapat suami orang Qatar, tapi beliau itu asli orang Rokima. Karena qadarullah takdir dan dia menjadi muazin di sana. Nah, Masya Allah itu sangat dimuliakan. Jadi kalau di Arab sana atau di daerah timur sana, di beberapa negara tertentu di daerah sana, ketika ada orang yang menjadi profesinya sebagai muazin ataupun imam, insya Allah itu sangat dimuliakan. Baik ya, kita lanjut sujud sahwi. Sujud sahwi itu tadi sudah cara mengerjakannya ya. Berarti Ustaz harus geser semua ya. Mati lagi videonya. Bentar, videonya jadi mati. Oke, sekarang sudah hidup lagi. Sini kali. Mati lagi. Bisa kayak gitu.
Baik, aman. Sujud sahwi, kalau sujud syukur tadi jelas ya di mana tempat kalian langsung sujud ada di situ dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Sujud, habis itu bangun, duduk kembali, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kita mulainya. Salam itu sebenarnya di dalam salam juga sekali itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Karena salam kedua itu sunnah. Yang pertama yang harus, yang kedua itu sunnah. Maka ada imam itu yang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua benar. Boleh, silakan pakai yang mana. Tapi kalau Ustaz saat ini cenderung memakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya Ustaz jelaskan, Ustaz jelaskan. Nah, kalau sujud sahwi pelaksanaannya, siapa yang pernah melakukan sujud? Ada yang pernah melakukan sujud sahwi? Sudah ya. Kalau sudah pernah melakukan, insya Allah paham. Kalau belum, bisa kasih tahu. Sujud sahwi itu kayak sholat zuhur, rakaat, lagi rakaat ketiga atau keempat, di pikirannya itu bingung, ya Allah, saya tadi udah 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Nah, kalau kayak gitu disunahkan untuk mengambil yang kecil, berarti nambah kan? Pasti nambah. Nah, setelah nambah, setelah tahiyatul akhir, fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam, sujud sekali. Sujudnya sekali aja. Habis itu baru bangun setelah membaca subhana man la yanamu wa la yasul, pendek ini ya. Subhana man la yanamu wa la yasul. Setelah itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu nah. Itu kalau sholat sendirian. Biasanya lawannya ketika makanya Ustaz bercerita pas nih dengan Ahwat. Ketika sholatnya di rumah dan mau berjamaah belum ada temennya, maka masa nggak sholat kan? Mesti sholat. Apalagi kalau sudah banyak pikiran, biasanya akan mudah lupa. Tuh, nah sebab-sebabnya ya, lupa jumlah sholat, lupa salah satu rukun sholat, rukuknya nggak ada i'tidal atau sujud, jelas. Tapi kalau itu biasanya kalau orang sudah sholat, sudah sering sholat itu tidak pernah rukuk atau i'tidal atau sujudnya terlupa. Yang sering lupa itu adalah rakaat. Kalau rukuk atau sujud ataupun rukuk ketika lupa, garis bawahi bisa jadi dia apa ya, benar-benar banyak pikiran lah, sehingga dia sampai lupa rukuk. Pernah nggak kalian habis sholat? Nah, ada juga ini kasus ya. Mudah-mudahan nanti kalian kalau berjumpa jangan kaget. Begitu sholat Allahu Akbar, imamnya lagi baca ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba kok sujud, pernah nggak? Satu saat mudah-mudahan Allah takdirkan kalian pernah mengalami. Ketika yang dibaca ayat sajadah, imamnya langsung sujud. Gak pakai lutut nanti. Begitu yang dibaca adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Misalnya saya baca surat apa? An-Nisa, ya, dibaca surat An-Nisa di pas pertengahan dia ketemu ayat sajadah kan diakhirkan ayatnya. Habis itu dia belum nggak sampai nggak langsung sujud dia. Langsung sujud ke bawah, bukan ini rukuk ya. Rukuk langsung sujud dia. Orang yang nggak pernah bingung. Loh, pasti telat-telat. Kok sujud gitu? Kayaknya dia gede-gedean. Itu bukan nggak salah, itu benar. Jadi seseorang yang dalam sholat saja ketika mendengar ayat sajadah itu dia sujud. Bagi imam yang paham. Tapi kalau enggak apa-apa. Lagi-lagi ini yang punya adalah sunnah. Tapi ingat nak, sunnah itu bagi orang muslim, kalau kalian sudah imannya sudah kuat, sunnah itu ibarat wajib ya. Segala sesuatu yang sudah ada anjurannya dari Nabi. Dan apabila kalian kerjakan, itu pasti banyak manfaatnya. Bahkan kemarin sama anak-anak yang ikhwan, udah mau habis. Sama anak-anak yang ikhwan, Ustaz kasih tahu, sunnah itu ibarat kalian makan nasi, tapi ditambah dengan lauk pauknya. Kalau kalian makan nasi doang, itu udah pasti kenyang. Tapi kalau tidak ada lauk pauknya, tidak nikmat. Rasanya tidak ada sate, tidak ada sopnya, tidak ada buah-buahannya. Tapi ketika Anda makan nasi ditambah dengan lauk pauk, itu pasti terasa lebih nikmat. Begitu dengan sholat sunnah. Sholat fardu itu sampai bisa ibaratkan seperti makan nasi putih saja, kenyang sudah. Kalau sholat maghrib aja sunnah itu sudah ibaratnya dia sudah mencukupi kebutuhannya, sudah kenyang, tapi dia tidak nikmat. Makanya ada hadis mengatakan kalau sholat fardu
apalagi kita orang awam ya, sekelas Nabi saja itu sangat kecil sekali kemungkinan orang sholat itu khusyuk. Orang memang niatnya sholat. Nah, ketika Allahu Akbar takbir, ingat ya, oh iya, kunci saya tadi saya letakkan di dalam buku nih, baru ingat waktu sholat. Itu adalah cara setan untuk mengganggu manusia supaya manusia itu tidak khusyuk sholat. Nah, makanya ada solusinya. Dengan cara apa? Mengerjakan sholat sunnah. Kalau sholat fardu dengan demikian itu berarti nilainya kan 80 misalnya. Nah, kita tambah dengan sholat sunnah bisa jadi 100. Kenapa sholat sunnah itu nambahin ya sholat fardu tadi? Gitu ya, ya. Terus sujud tilawah, kayaknya kita cukupkan sampai sujud tilawah dulu. Sujud sahwi dulu ya, sujud tilawah kita pending penjelasannya, dan penjelasan yang akan datang nanti Ustadz akan mulai sebentar mereview tentang sujud syukur dan sujud sahwi, tapi lebih banyak ke sujud tilawah karena Zoom Ustadz juga yang di rumah sudah akan habis. Nah, untuk yang di rumah ini Ustadz akan akhirkan, sementara yang di sekolah nanti akan Ustadz lanjutkan ya. Pada yang di rumah, terima kasih. Ini waktu Ustadz sudah mau habis. Pada Ananda Dwi Haris Julian, M. Raja, dan Muhammad Farel. Untuk kalian Ustadz cukupkan ya, dan sampai bertemu kembali nanti pekan depan dengan mapel Ustadz di sekolah, sedangkan yang ahwat gantian di rumah. Terima kasih. Yang di rumah ya, Ustadz tutup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.